What's up, Swell fans? Welcome back to Time Out. Balik bareng gue Riki Padilla, kita kembali ke info basket hari ini untuk edisi 18 Agustus 2020. Setelah satu hari off untuk bikin time out, gue kembali lagi hari ini untuk mengulas hari pertama NBA Playoff yang penuh dengan drama dan juga seru banget. Dan yang pasti banyak sekali pemain-pemain muda yang bersinar hari ini, dan ini artinya adalah masa depannya NBA sangat cerah sekali. Oke, game pertama yang gue akan bahas adalah mungkin game yang paling seru hari ini, yaitu Denver Nuggets nih yang berhasil mengalahkan Utah Jazz dengan skor 135-125 lewat babak overtime. Ini what a battle man between Jamal Murray and also Donovan Mitchell. Dan orang banyak yang bilang, wah Denver Nuggets ngasih kontrak kegedean nih buat Jamal Murray dengan 170 juta US dollar untuk 5 tahun. Tapi hari ini Jamal membuktikan bahwa dia worth atau dia yang assist. Jadi menurut gue Jamal Murray hari ini menjadi pembedanya di pertandingan ini. Lalu masih ada Nikola Jokic. Nah, two-man game antara Nikola Jokic dan juga Jamal Murray ini menurut gue indah banget untuk ditonton. Ini seperti gue ngerasa tuh kadang-kadang kayak Denver Nuggets tuh bertumpu offense-nya hanya dengan dua pemain itu aja sih. Lalu Jazz kesulitan banget untuk nge-stop two-man show ini. Dan Nikola Jokic selesai dengan 29 poin dan 10 rebound. Lalu juga masih ada Jeremy Grant yang berhasil mencetak 19 poin. Lalu kita pindah ke Utah Jazz. Gila, Donovan Mitchell, what a game, man. Gue bener tadi impressed banget dengan pemain yang masih berumur 23 tahun ini. Jadi, Jazz kalau menurut gue walaupun kalah hari ini, kalau gue lihat permainannya sih, walaupun gak ada Mike Conley, mereka tuh tadi sebenarnya bisa banget memenangkan pertandingan ini. Jadi, they still have a chance. Rudy Gobert menurut gue secara defense dan juga offense dia harus lebih bagus lagi sih untuk Utah Jazz. Lalu juga pemain-pemain lainnya nih, walaupun ada Joe Ingles dan juga Jordan Clarkson yang hari ini main cukup bagus untuk Jazz. Tadi sayangnya menurut gue ada satu kali di mana Donovan Mitchell melakukan 8-second violation. Itu sangat sayang. Menurut gue tuh lumayan crucial di pertandingan ini sih. Itu yang bikin Jazz kalah juga. Tapi I believe they still have a chance. So untuk Jazz fans, masihlah berdoa dan percaya kalau mereka punya kesempatan. Apalagi kalau Mike Conley udah bisa kembali nih. Kemarin kan Mike Conley anaknya sudah lahir. Jadi bisa aja Mike Conley mungkin bermain di game ketiga nanti untuk Utah Jazz. Oke, itu untuk game pertama yang super seru dengan babak overtime. Sekarang kita pindah ke tim favorit gue, Los Angeles Clippers, yang berhasil mengalahkan Dallas Mavericks dengan skor 118-110. Luka Doncic seperti biasa membuat sejarah lagi dengan mencetak 42 poin. Ini merupakan poin terbanyak yang pernah dicetak oleh seorang pemain di debutnya di NBA Playoff. Awal-awal Doncic tadi sebenarnya struggling banget, dijaga oleh Patrick Beverley, lalu juga sempat mengalami cedera ankle, harus ke locker room. Tapi setelah itu gila sih, Luka benar-benar menunjukkan kelasnya dan selesai dengan 42 poin. Tapi memang sedikit tercoreng sedikit game hari ini karena dia mencetak 11 turnover, yang menurut dia 11 turnover tuh banyak banget, 11 possession. Kalau dia nggak melakukan setengahnya, mungkin aja timnya masih bisa memenangkan pertandingan ini. Dan di babak pertama pun itu sebenarnya kan ketinggalan 16 poin dulu tuh baru mulai pertandingan. Gue kayak wah, kayak bakal cakewalk nih untuk Clippers, bisa aja kan kayak gitu. Tapi ternyata setelah itu Dallas melakukan run di babak pertama, yaitu 48-18 run. Dan setelah itu mereka sempat unggul juga. Nah, di 27 menit pertama pertandingan ini, Dallas tuh on fire banget, dimana mereka 71 poin. Tapi setelah itu ada insiden dimana Porzingis terkena ejection. Nah, kita akan bahas Porzingis ejection nanti di akhir segmen ini. Tapi yang pasti, tadi setelah Porzingis ejection, ini sayang banget offense-nya si Dallas sedikit turun langsung, di mana di 21 menit terakhir itu mereka hanya mencetak 39 poin. Dan kuncinya di pertandingan ini, tadi kan sebenarnya kejar-kejaran nih, seru banget. Seth Curry ini melawan papa mertua ya. Dimana kan Seth Curry itu married dengan anaknya Doc Rivers. Nah, ini dia kayak ngasih hadiah nih kayaknya. Jadi tadi ada saat satu di 2 menit terakhir, kalau gue nggak salah, tadi di kuarter keempat, itu dia 3 point padahal Doncic kosong. Nah, dia 3 point nggak masuk. The next possession, Kawhi rebound. Abis Kawhi rebound, Marcus Morris 3 point. Menurut gua itu yang menjatuhkan mentalnya si Dallas Mavericks di pertandingan ini. Dan akhirnya Clippers menyelesaikannya lewat 3 pointnya Paul George tadi di sisa 42 detik terakhir. Jadi hari ini memang dari Clippers yang paling istimewa, yang paling
bener-bener bikin pembeda juga adalah Marcus Morris. Dia selesai dengan 19 poin. Lalu ada Kawhi dulu yang selesai 29 poin, dan juga PG-13 yang selesai dengan 27 poin. Kawhi hari ini jelas datang ke lapangan ngelihat home screen-nya doang agar nggak diajak omong sama orang. Itu lucu banget sih, gue ngakak banget pas lihat si Kawhi jalan masuk ke locker room cuma ngeliat lock screen-nya dia doang. Oke, setelah itu kita sekarang akan membahas tentang masalahnya Porzingis. Porzingis yang pertama dia reaksi aja, itu menurut gue harusnya nggak kena technical foul. It's a playoff, man. Let the players melihat memperlihatkan reaksinya mereka, emotionnya mereka. Kok yang kedua menurut gue 50-50, karena menurut gue dia sedikit mendorong dan dia memang memulai sedikit argumen antara dia dan juga Marcus Morris sih. Jadi yang pertama menurut gue that's not a technical, jadi harusnya Porzingis bisa stay in this game. Karena menurut gue kalau Porzingis stay in this game, Clippers bisa aja kalah loh menurut gue loh. Karena memang wasit ini memainkan peran yang lumayan penting tadi menurut gue, karena ini merubah ritme permainannya si Dallas, dan Dallas memang offense-nya langsung turun kan, langsung merosot jauh gara-gara nggak ada Porzingis. So, gue pengen denger pendapat kalian. Menurut kalian Porzingis ini pantas atau enggak tadi di eject? Kalau menurut gue sih enggak ya, tapi satu technical pantas, satu enggak menurut gue. Dan gue pengen tahu kalau Porzingis main, menurut kalian Dallas menang atau enggak di pertandingan ini. So, itu dari Dallas melawan Clippers. Sekarang kita pindah ke pertandingan ketiga. Ada Boston Celtics nih yang memenangkan pertandingan hari ini melawan Philadelphia 76ers dengan skor 109-101. Ini juga menurut gue game-nya lumayan seru, surprisingly seru. Tapi Philadelphia nih, waduh, kayak mereka memang kehilangan sosok Ben Simmons banget sih menurut gue, dari pemain yang harusnya menjaga Jason Tatum ataupun Jaylen Brown. Lalu bagaimana Ben Simmons ini juga seorang playmaker yang bisa mengalirkan bola. Di kuarter 4 di sisa 5 menit 53 detik itu sampai di sisa 16 detik kok nggak salah tadi, itu Embiid hanya dapat satu passing dari temannya. Bayangkan, satu passing dari temannya selama hampir 6 menit, dan itu di saat-saat yang krusial. Padahal harusnya menurut gue yang touch-nya paling banyak di saat-saat krusial itu dia harus fit the ball to Embiid. Apalagi hari ini Embiid menjadi top scorer dengan 26 poin dan juga 16 rebound. But kalau gue lihat body language-nya si Embiid juga kayak udah emotionally drained banget ya. Tapi man, kalau lu Brett Brown and lu adalah Tobias Harris, Al Horford, Josh Richardson, you gotta find a way, man, to get the ball to the big man. Menurut gue itu tadi sayang banget sih. Jadi si Sixers nggak jadi menang di pertandingan ini. Brett Brown sih gila sih, dia harus kasih Embiid lebih banyak looks karena dia hanya 15 shot loh. Embiid 26 points with on 15 shots. Sedangkan Alec Burks juga 15 shot. Ini nggak boleh. Alec Burks dan juga Joel Embiid tembakannya shot time-nya sama sih menurut gue. So hopefully next game Sixers will find Embiid in the fourth quarter sih. Lalu karena kita ngomongin Celtics, menurut gue Celtics ini memang memiliki game plan yang lebih bagus daripada Sixers. Lalu juga dia bisa memanfaatkan turnover Sixers. Dia mencetak 21 poin off 18 turnovers yang dibuat oleh Sixers. Jadi ini juga memberikan momentum sendiri untuk Celtics. Lalu Jason Tatum and Jaylen Brown itu bukan the future, man. They are not the future, they are the present. Mereka adalah saat ini menurut gue untuk Boston Celtics. Jason Tatum career high dengan 32 poin dan 13 rebound. Lalu juga Jaylen Brown mencetak 15 dari 29 poinnya di fourth quarter. Lalu Kemba Walker juga menambahkan 19 poin. Man, the Celtics yang gue belain sampai masuk final sih looks really good. Game plan-nya semua berjalan dengan baik. Lalu juga walaupun Marcus Smart hari ini struggling, tapi menurut gue Marcus Smart memberikan dampak yang cukup besar juga sih di lapangan untuk Boston Celtics. Tapi memang tadi sayangnya di 3 menit terakhir itu ada kejadian Gordon Hayward mengalami cedera ankle di mana dia menginjak kakinya Daniel Theis. Belum tahu apakah Gordon Hayward akan miss a game or not. Tapi kalau menurut gue sih kayak akan miss mungkin 1 atau 2 game ya, mungkin bengkak sih nantinya. Tapi yang pasti Celtics take the lead 1-0. Sekarang kita ke pertandingan yang terakhir. Pertandingan terakhir sedikit mismatch. Toronto Raptors berhasil mengalahkan Brooklyn Nets dengan skor 134-110. Fred VanVleet, he's gonna get paid, man, this offseason. Karena Fred VanVleet ini akan menjadi unrestricted free agent. Jadi tim manapun nih udah bisa merebutkan Fred VanVleet nantinya. Wah, jangan-jangan ke New York Knicks lagi ntarin Fred VanVleet. Jadi hari ini Fred VanVleet selesai dengan 30 poin dan 11 assist. 3-point shotnya 8 dari 10. Dia adalah player of the game-nya untuk Raptors. Tapi juga Kyle Lowry ini kita nggak boleh lupa ini.
dia memang field goal-nya 3 dari 14 dan selesai dengan 16 poin. Tapi plus minusnya dia plus 26. Dan setiap kali Kyle Lowry duduk di bench, itu si Brooklyn bisa outscore si Raptors. So ini Kyle Lowry adalah memang pemain yang memiliki impact paling besar untuk Raptors. Dan ini mungkin adalah pemain kunci nantinya nih untuk bisa membawa Raptors masuk ke NBA Finals lagi. Pascal Siakam, dia belum menemukan performa terbaiknya menurut gua. Walaupun memang kalau nggak salah tadi masih selesai dengan 18 poin, tapi menurut gua it's a bad game buat Siakam. Malah yang bagus hari ini Serge Ibaka, dia selesai dengan 22 poin dari benchnya Raptors. Lalu Marc Gasol, he's not bad juga. Defensively he's really good for the Raptors. Nah, pertandingan seperti ini tadi kan si Raptors tuh sempat unggul kalau nggak salah 33 poin. Lalu si Brooklyn made a run untuk turunin sampai 8 poin, but abis itu masih kalah 24 poin. Menurut gue ini adalah matchup yang bagus banget untuk Nick Nurse nyobain rotationnya dia. Kira-kira pemain ini cocok main sama siapa? Kira-kira tuh 5 pemain seperti apa tuh yang cocok main bareng? Mungkin ini it's a good series untuk dia eksperimen, dan dia kan memang salah satu pelatih menurut gue in-game adjustment-nya tuh the best of the best menurut gue sih. Lalu juga hari ini gue gak boleh lupa OG Anunoby juga, oh my god, dia juga bagus banget sih untuk Toronto Raptors. Sedangkan dari Brooklyn Nets, hari ini ada Timothy Luwawu-Cabarrot yang selesai dengan 26 poin. So, hari ini menurut gue puas banget sih nonton NBA playoff. Bagus-bagus semua pertandingannya, kecuali mungkin yang Toronto lawan Brooklyn Nets. But, it was a very spectacular first day of bubble playoff. Nah, karena kita pindah ke hari kedua. Wah, prediksi. Siapa yang mau dengerin prediksi gue untuk besok? Basically sih hari ini juga gak ada yang kalah ya. Tim-tim unggulan belum ada upset sama sekali. Mungkin besok nih ada upset. Game pertama Milwaukee Bucks lawan Orlando Magic, kayaknya gak ada upset lagi. Itu Bucks akan menang. Gue akan memilih Bucks. Lalu Miami Heat lawan Pacers. Ini menarik nih. Ini lumayan close one. Menurut gue besok Pacers gonna take game 1. Nah, jadi biasa gue bilang Pacers gonna take game 1, and then I'm gonna say the Blazers gonna take game 1 juga dari Lakers. Nah, lalu yang terakhir OKC akan menang lawan Harden. Nah, jadi gue besok pilih Bucks, Pacers, Blazers, and OKC. I'm going with the underdogs tomorrow, so hopefully I'm gonna be right ya. Walaupun biar seru lah, kalau makin jago-jago aja nggak seru nontonnya. Jadi kita harus pegang underdog. So hari ini itu aja videonya untuk Time Out. Thank you so much guys for always supporting Time Out every day. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching. I'll see you guys next video. Peace.